Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas hukum dagang terkait dengan bentuk-bentuk badan usaha, mengenai definisi, tanggung jawab hukum organ perusahaan, dan bagaimana cara persyaratan dan perizinan mendirikan badan usaha tersebut. Dan di sini disuruh perbedaan antara firma, CV, PT, dan badan perusahaan perseorangan. Baik, langsung saya yang pertama adalah UD. Definisi UD sendiri adalah salah satu bentuk badan usaha yang dimiliki oleh satu orang saja. Tanggung jawab hukumnya, UD sama dengan pemiliknya, yang artinya tidak ada pemisah kekayaan ataupun pemisah tanggung jawab antara UD dan pemiliknya. Mengenai organ perusahaan, pemilik, bagian pemasaran, bagian keuangan, bagian produksi, dan karyawan. Tata cara dan persyaratan perizinan. Untuk tata cara, yang pertama fotokopi dokumen pendirian dan perubahan atau surat keterangan kantor pusat. Fotokopi NPWP salah satu pengurus, bisa juga fotokopi identitas pemilik. Fotokopi dokumen izin usaha yang diterbitkan pihak berwenang. Untuk surat izinnya sendiri, yang pertama mengajukan NPWP sendiri, surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP, surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan atau TDP. Itu untuk yang hukum dagang. Lanjut ke firma. Firma adalah suatu persekutuan antara dua orang atau lebih yang menjalankan badan usaha dengan nama bersama, dengan tujuan untuk membagi hasil yang diperoleh dari persekutuan tersebut. Tanggung jawab hukumnya, semua anggota bertanggung jawab sepenuhnya baik sendiri maupun bersama terhadap hutang-hutang perusahaan kepada pihak lain. Kerugian ditanggung bersama oleh para sekutunya bahkan seluruh kekayaannya. Organ perusahaan firma ini, yang pertama organ perseru atau partner pengurus, kewenangan partner pengurus, pengelolaan partner pengurus. Persyaratannya minimal 2 orang atau lebih untuk mendirikan, harus memiliki nama yang akan digunakan, harus memiliki pengurus, harus memiliki tujuan yang spesifik, kegiatan usaha yang dilakukan tidak menentang undang-undang, harus memiliki tempat usaha yang akan digunakan sebagai kantor pusat. Sementara untuk perizinannya sendiri adalah yang pertama, membuat akta pendirian, membuat domisili perusahaan, NPWP, SP, PKP, mendaftar ke pengadilan negeri, permohonan IMBB, SITU, membuat surat izin gangguan, SIUP, serta TDP. Itu untuk yang firma. Sekarang lanjut ke CV. CV adalah suatu bentuk badan usaha persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barangnya dijalankan oleh beberapa orang, serta sebagai pemimpin untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Tanggung jawab hukum, sekutu tersebut bertanggung jawab secara tanggung jawab rentang untuk seluruhnya terhadap semua hutang dan perikatan perseroan itu. Organ perusahaan, direktur, manajer keuangan, manajer operasional, manajer logistik, serta supervisor operasional. Persyaratannya adalah pembuatan akte dan pendirian CV, surat asli keterangan domisili perusahaan, NPWP, SIUP, dan TDP. Perizinannya, yang pertama fotokopi KTP, KK, NPWP, fotokopi PBB, fotokopi kontrak atau sewa kantor, surat keterangan domisili dari pengelola gedung atau ruko, foto kantor tampak luar dan dalam, kantor berada di zonasi perkantoran atau zonasi komersil. Selanjutnya adalah PT. PT adalah suatu bentuk perusahaan yang dimana modalnya terbagi atas saham-saham dan tanggung jawab dari para pemegang saham berdasarkan pada jumlah saham yang dimiliki. Tanggung jawab hukum, tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang di atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Organ perusahaan, komisaris, direktur utama, sekretariat,
Dewan Pengawas Pusat, Direktur Verifikasi dan Sertifikasi, Direktur Administrasi dan Keuangan, Direktur Kelembagaan, Direktur Teknik dan Operasi, Direktur SDM Wilayah, dan Pengawas Wilayah. Persyaratannya pembuatan akte dan pendirian CV, persurat keterangan domisili perusahaan, pembuatan NPWP, SIUP, TDP, surat keterangan domisili perusahaan. Untuk perizinannya, akte pendirian CV, keterangan domisili perusahaan, NPWP, pengesahan pengadilan, SIUP, dan TDP. Itu untuk yang perseroan terbatas atau PT. Lanjut ke koperasi. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Tanggung jawab hukumnya bertanggung jawab langsung kepada rapat anggota menanggung bersama-sama kerugian yang diderita koperasi yang disengaja maupun tidak disengaja. Organ perusahaan, rapat anggota, pengawas, pengurus, manajer, unit usaha, serta anggota. Persyaratan mendirikan koperasi ini adalah yang pertama didirikan minimal oleh 20 orang. Itu koperasi primer. 3 badan hukum koperasi sekunder. Para pendiri mengajukan permintaan pengesahan. Pengajuan pengesahan akte pendirian koperasi perlu melampirkan 2 rangkap akta pendirian. Berita acara rapat pendirian koperasi harus dilengkapi sesuai yang diminta. Perizinannya, cek nama koperasi, surat keterangan penyuluhan pendirian koperasi, akte notaris pendirian koperasi, rekomendasi dari dinas koperasi, NPWP koperasi, domisili koperasi dan kelurahan, SIUP, serta TDP. Yang terakhir adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Tanggung jawab hukumnya yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pusat Modal, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk organ perusahaannya, organ persero, RUPS, direksi, komisaris, menteri, direksi, dewan pengawas. Persyaratannya adalah fotokopi KTP para pemegang saham dan pengurus minimal 2 orang, fotokopi KK penanggung jawab atau direktur, nomor NPWP penanggung jawab, pas foto penanggung jawab ukuran 3x4, fotokopi PBB tahun terakhir sesuai domisili. Nah, untuk yang terakhir adalah tadi disuruh membedakan atau disuruh menjelaskan perbedaan antara badan usaha perseorangan, firma, CV, PT, dan koperasi. Jadi kalau badan usaha perseorangan itu perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh 1 orang saja. Berbeda dengan firma, yang dimana firma adalah persekutuan antara 2 orang atau lebih yang menjalankan badan usaha bersama dengan tujuan bersama dan kesepakatan untuk membagi hasil dari persekutuan mereka tersebut. Dan CV adalah perbedaannya dengan yang 2 tadi adalah CV itu suatu bentuk badan usaha persekutuan yang didirikan oleh orang atau orang tersebut mempercayakan uang atau barangnya kepada seseorang, tetapi dia sebagai pemimpin untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Itu untuk CV. Terus selanjutnya adalah PT. Kalau PT suatu bentuk perusahaan yang dimana modalnya terbagi atas saham-saham dan tanggung jawab dari para pemegang saham berdasarkan pada jumlah saham yang dimiliki. Dan yang terakhir adalah koperasi. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.